jumlatun au sibuhar ladhi usil bihi kaman indal ladhi nuhu fil jumlah rangkamnya rupa rang jumlah rupa jar majrul dan darab jadi silah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa aswaji wa duriyati wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin الشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخنا ومربي روحنا كهجي توفيق لكن وذرياته وأهل بيته وتلامذته ومن يعاون على نشر هذا الكتاب سأل الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Amsilatinya jilid 1 halaman 11. Kata yang akhirnya berupa alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda jernya tetap atau dikira-kirakan tidak berupa kasro yang nampak. Bilhuda tanpa harokat dibaca bilhuda menjadi bilhuda. Contoh ayat yang pertama sebelah kanan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil yusra dibaca tetap karena diakhiri alif. Isim yang diakhiri alif yang harokat sebelumnya dibaca fathah. Jadi kenapa isim ini dinamakan isim yang diakhiri alif?
Alasannya karena harokat sebelumnya itu dibaca fathah. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, isim yang diakhiri dengan alif itu ada dua istilah. Yang pertama dinamakan yaitu isim maksur. Ya. Lah, isim maksur ini adalah isim yang diakhiri alif ya. Isim yang diakhiri dengan alif yang menunjukkan laki-laki. Al maka dibaca bil huda. Bila tidak ada al maka dibaca bihudan. Ini alifnya dinamakan alif asli. Atau alifnya yaitu dinamakan menunjukkan laki-laki. Sedangkan yang kedua yaitu adalah isim maksuroh. Ya. Yang disebut dengan isim maksuroh itu adalah isim yang diakhiri isim yang diakhiri alif, isim yang diakhiri alif kurang akhirnya ya. Isim yang diakhiri alif ya. Isim yang diakhiri alif yang menunjukkan perempuan yang menunjukkan perempuan atau lebih disebut yaitu tanda muannas. Yang disebut yaitu adalah tanda muannas. Jadi alifnya itu menunjukkan perempuan. Seperti halnya kita menemukan kata yaitu lil yusro bila ada al. Ya. Kemudian lagi bila tidak ada al maka dibaca li yusra. Ya begitu. Kemudian istilah dalam isim maksur, maksur atau maksuroh. Ini istilah dalam isim maksur atau maksuroh itu adalah i'rabnya dikira-kirakan atau semua i'rabnya dikira-kirakan. Semua i'rabnya dikira-kirakan. Ini semuanya i'rabnya dikira-kirakan. Contoh
contoh yaitu contoh rofa, maka di sini tetap dibaca yaitu bil huda. Contoh nasab juga dibaca contoh rofa ini dibaca al-huda. Contoh nasabnya ini dibaca innal huda, dan contoh jarnya itu dibaca bil huda. Jadi semua irobnya itu dikira-kirakan. Rofa'nya al huda, nasabnya innal huda, jarnya juga dibaca bil huda. Inilah yang disebut dengan isim maksur atau isim maksurah. Kayak gitu. Lah untuk membedakan maksur maksura itu kita lihat dari yaitu kalimatnya. Bila alif itu huruf asli maka maksur. Namun bila alif itu adalah huruf tambahan yang menunjukkan tanda muannas atau menunjukkan perempuan, itu berarti maksur. Kalau yang maksur, karena maksur itu isimnya juga dinamakan sebagai kata tunggal, bila ada al tidak boleh ada tanwin, bila tidak ada al maka harus ada tanwin. Kayak begitu. Beda dengan isim yang diakhiri dengan alif maksurah, ini bukan masuk kepada istilah kata tunggal. Kayak begitu. Nanti itu akan dibahas di bab selanjutnya. Isim yang diakhiri dengan alif itu masuk isim ghairu munsharif. Sehingga bila ada al dibaca lil yusra, bila tidak ada al tetap tidak boleh ada tanwin, dibaca li yusra. Paham ya? Seperti itu. Lah, istilah maksur dan maksura itu artinya irobnya dikira-kirakan. Kayak begitu. Semuanya dikira-kirakan. Rofa'nya tetap dibaca al-huda, nasabnya tetap dibaca innal huda, ajarnya juga tetap dibaca bil huda. Paham enggak? Jadi semuanya dikira-kirakan. Kayak begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, kayak begitu. Kalau paham kita lanjut ke halaman yaitu 12 ya. Di halaman 12 isim yang diakhiri alif yang mana harokat sebelumnya fathah, yang berupa nama atau nama yang diakhiri alif yang mana harokat sebelumnya itu fathah, maka tanpa al, tanpa tanwin, ajarnya itu tetap atau dikira-kirakan, tidak memakai kasroh yang nampak. Contohnya ila Musa, tanpa harokat dibaca ila Musa menjadi ila Musa. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata am Musal ghadabu. Walamma sakata am Musal ghadabu.
An Musa dibaca tata tanpa al dan tanpa tan, karena nama yang diakhiri alif dasarnya. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'u wa walladhi qad usira isim akhiri alif alami maksur tirab kabir irana ajat takabur. Kata ila Musa itu aslunya ila plus Musa ya. Yang kita pahami ila ini adalah sebagai huruf jer. Setiap kata yang terletak setelah huruf jer itu hukumnya jer. Kemudian kenapa kok Musa ini tidak dibaca jer? Karena Musa itu termasuk isim yang diakhiri dengan alif. Istilahnya yaitu alif maksur. Kayak begitu. Istilahnya alif maksur. Maka di sini i'rabnya dikira-kirakan. Jadi Musa itu mengira-ngirakan i'rab jar, paham ya? Karena terletak setelah huruf jar. Karena Musa ini adalah sebuah nama, maka isim yang diakhiri dengan alif maksur bila berupa nama tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Paham ya? Nah, dan Musa ini bukan termasuk kata tunggal. Kayak begitu. Alasannya kenapa? Karena Musa ini termasuk isim ghairu munsorib. Nanti akan dibahas nama yang diakhiri dengan alif. Paham ya? Makanya Musa alasan kedua yaitu tidak boleh ada tanwin. Kayak begitu. Dan Musa itu kenapa alasannya juga tidak boleh ada al? Karena Musa itu sudah ma'rifat tanpa ditandai dengan al. Paham ya? Yaitu berupa nama, paham ya? Nah, maka nama di sini kalau diakhiri dengan alif tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Kayak begitu. Lah untuk mengetahui i'rabnya itu mengira-ngirakan rofa, nasab dan jer, yaitu tergantung dari amil nanti yang menuntut. Jadi kalau al-huda jelasnya tidak ada amil yang menuntut sama sekali. Kemungkinan jadi mubtada ya berarti tetap dibaca al-huda, rofaknya juga dikira-kirakan. Paham ya? Innal huda di sini ini dinamakan mengira-kirakan nasab karena sebelumnya ada yang namanya amil nasab. Kemudian bil huda di sini mengira-ngirakan ajar karena sebelumnya ada amil ajar yaitu adalah huruf ajar. Paham ya? Inilah yang disebut dengan apa? Isim yang diakhiri dengan alif. Namun syarat isim yang diakhiri alif, ketentuannya harokat sebelumnya harus fathah. Karena huruf illat itu mengikuti harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelumnya itu berupa fathah, maka alif. Namun kalau harokat sebelumnya itu kasroh, berarti iya. Paham ya? Lah isim itu huruf illatnya cuma ada dua macam, yaitu alif dan iya. Paham ya? Itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Perbedaan alif maksur sama alif mamdudah itu gimana? Hah? Nanti di jilid 2 itu. Oh, dibahas di situ. Iya, dibahas di jilid 2 itu. Mungkin saja. Kayak begitu. Perbedaan antara maksurnya itu tanwin apa enggak? Ya, pertama dilihat dari yaitu huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu adalah
terdiri dari 2 huruf sedangkan alif itu adalah alif asli, maka itu adalah isim maksur. Tapi kalau alifnya hanya sebagai tanda dari perempuan atau muannas, itu berarti alif maksurah gitu. Makanya istilah maksur dan maksurah. Paham ya? Kayak begitu. Lah kalau alif maksur itu alifnya nggak bisa dibuang. Dalam keadaan apapun nggak bisa dibuang. Paham ya? Baik itu dijadikan mudzakkar maupun muannas, alifnya nggak dibuang. Tapi kalau alif maksurah, kalau dijadikan mudzakkar, alifnya itu dibuang. Paham ya? Karena alif ini adalah sebagai tanda muannas. Itu nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Paham ya? Dah. Kalau paham, selanjutnya kita masuk ke istilah isim yang diakhiri dengan iya ya. Dinamakan diakhiri dengan ya nun, jama' atau yang serupa disebut dengan mulhaq jama' mudzakkar salim. Cirinya adalah tidak berakal. Ajarnya dibaca ina. Contoh lil muttaqina tanpa harokat dibaca lil muttaqina menjadi lil muttaqina. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Karena diakhiri ya nun jama' jasanya warfa bi wawin wa biya jurur wan sibi salimah jam'in amirin wa mudnibi wa shibhi faftawa qala man bika srihinata wa nunu ma sunniya wal mulhakim bi asida kastamalu fantabi non jamalan mulhaqi wa jani fadaha non tasniyah dan mulhaqi wa kasrah. Kita pahami jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Di jilid 1 ini isim jamak mudzakkar salim ini cuma dikenalkan tentang i'rabnya saja ya. Nanti di jilid 2 baru lebih detail lagi apa itu isim jamak mudzakkar salim. Karena di jilid 2 nanti ada perbandingannya adalah jamak muannas salim gitu. Dah. Isim jamak mudzakkar salim itu setiap isim itu pasti mempunyai 3 i'rab. Pertama itu rofa ya, yang mana jamak mudzakkar salim itu
tanda rofaknya adalah dengan waun nun ya. Ini tanda rofaknya. Sehingga kalau kita menemukan kata lil muttaqina itu kalau dirofakkan dibaca yaitu al muttaquna. Seperti itu. Yang kedua yaitu adalah nasab. Lah, nasabnya isim jamak mudzakkar salim yaitu dengan ya nun. Ya. Jadi kalau di sini dibaca nasab jadinya dibaca innal, yaitu innal muttaqina. Ya. Dan yang ketiga yaitu jer. Ya. Dan jernya juga dengan ya nun. Contohnya dibaca lil muttaqina. Seperti ini. Artinya lil muttaqina ini aslunya sebelum digabung menjadi satu yaitu adalah huruf jerli plus bertemu dengan al muttaquna. Ini asluhunya. Paham ya? Kayak begitu. Sebelum terpengaruh dibaca jer karena terletak setelah huruf jer, semua isim itu dibaca rofa. Sedangkan rofaknya jamak mudzakkar salim yaitu dengan waun nun. Jadi asluhunya huruf jerli plus bertemu dengan al muttaquna. Paham ya? Setelah digabung menjadi satu, yang pertama yang kita akan pahami, setiap kata yang terletak setelah huruf jer itu hukumnya jer. Dan jer itu bukan cuma dengan kasroh, tapi ada jer itu juga dengan ya nun. Inilah yang disebut dengan ajernya isim jamak mudzakkar salim. Paham ya? Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua yang perlu kita pahami, dan setiap huruf jerli bila bertemu dengan hamzahnya al, paham ya? Maka hamzahnya itu dibuang. Paham nggih? Karena yang menunjukkan kemakrifatan dari al itu adalah lam bukan hamzah. Jadinya dibaca lil muttaqina. Paham ya? Jadi al muttaqina itu dibaca al muttaqina karena terletak setelah huruf jer, hamzahnya dibuang karena bertemu dengan huruf jerli. Jadinya dibaca lil muttaqina. Paham ya? Nah, seperti itu, lil muttaqina. Kemudian ada istilah lagi, isim jamak mudzakkar salim itu lagi ada istilah mulhaq jamak mudzakkar salim. Isim mulhaq, isim mulhaq, isim mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, ada yang mulhaq jamak mudzakkar salim. Arti yang mulhaq itu artinya tidak menunjukkan berakal. Ya. Tidak menunjukkan berakal. Beda kita menemukan kalimat al-muttaquna, ini menunjukkan berakal, artinya piro-piro wong kang takwa. Kayak begitu. Di sini tidak menunjukkan yang berakal. Nah, jadi mulhaq itu artinya bedanya adalah apa? Tidak
berakal ya. Seperti halnya kita menemukan contohnya yaitu apa? Salah, sunnah, atau salah, sina, atau lagi yaitu adalah salah, sina. Kemasukan inna atau huruf jer yaitu min. Salah sunnah yang artinya adalah 30, berarti itu tidak menunjukkan berakal. Maka kata salah sunnah, salah sina, atau min salah sina, ini semuanya dinamakan isim mulhaq jamak mudzakkar salim karena tidak menunjukkan berakal. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau paham kita lanjut. Selanjutnya pengaruh huruf jer pada gabungan dua kata atau lebih. Inilah yang disebut dengan idhofah. Kata yang pertama itu disebut mudhof, mudhof tanpa al, mudhof tanpa tanwin dan tanpa al atau nun. Kata yang selain pertama disebut mudhof ilaih, hukumnya jer. Mudhof ilaihnya ada al. Contoh birobbin nasi tanpa harokat dibaca birobbin nasi menjadi birobbin nasi. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nasi, birabbi dibaca kasrah karena setelah huruf jer yaitu bi tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudahkan dengan kata an-nasi. An-nasi dibaca jer karena menjadi mudhaf tanpa tanwin karena ada al dasarnya nunan talil i'rab tanwina mimma tudif turisina wasani ajrun wanwi min au fi ida lam yaslu illa dakawa lama huda non lan tanwin kang dadi mudhaf dibuah mudhaf ilaih jerlan al mudhaf dibuang idhafakul nyimpan ma yasuwiji sangka min utawalilan rakarhefi. Susunan kalimat birobbin nasi itu sebelum digabung menjadi satu, asalnya huruf jerbi plus bertemu dengan robbun plus bertemu dengan an-nasu. Sekarang akan kita sambungkan satu persatu, akhirnya jawaban terakhirnya yaitu dibaca birobbin nasi. Pertama, abi plus robbun. Yang pertama. Yang kita pahami bi di sini adalah sebagai huruf jer
yang mana setiap kata yang terletak setelah huruf jar itu hukumnya jar. Rabbun karena terletak setelah huruf jar maka dibaca bi rabbin. Paham ya? Maka dibaca bi rabbin. Susunan kata dalam kalimat bi rabbi ini yang disebut dengan istilah jar majrur. Paham ya? Lah selanjutnya lagi Rabbi ya, Rabbi ini dimudhofkan atau digabungkan dengan kata Anas. Digabungkan dengan kata Anas. Lah gabungan antara kata Rabbin dengan kata An-Nasu inilah yang disebut dengan susunan idhofah. Yang mana Rabbin ini diistilahkan sebagai mudhof, sedangkan An-Nasi ini diistilahkan sebagai mudhof ilaih. Lah gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih inilah yang disebut dengan susunan idhofah. Maka di sini baru kita akan terapkan bagaimana syarat ketentuan dari mudhof dan bagaimana syarat ketentuan dari mudhof ilaih. Oh ternyata ketentuan dari mudhof itu tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Maka yang namanya yaitu apa? Yang namanya tanwin dibuang, dibaca bi rabbi. Dan ketentuan dari mudhof ilaih itu hukumnya jar. An-nasu maka dibaca an-nasi. Jadi digabung menjadi satu, dibaca bi rabbin nasi. Itu maksudnya. Paham ya? Itu maksudnya. Atau kita memahami contoh lagi yaitu mudhof ilaihnya yang tidak ada al. Seperti halnya min syarri hasidin, tanpa harokat dibaca min syarri hasidin menjadi min syarri hasidin. Kata min syarri hasidin ini di sini asluhunya huruf jar min plus bertemu dengan kata syarrun plus bertemu dengan kata atau kalimat hasidun. Ini sebelum digabung menjadi satu. Setelah kita gabung menjadi satu, maka min plus sarun itu jawabannya dibaca min sarrin. Alasannya kenapa? Karena kata sarun itu terletak setelah huruf jar. Paham ya? Kemudian sarrinnya dimudhofkan ke lafadz hasidun. Maka di sini ada dua susunan isim. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut sebagai mudhof ilaih. Gabungan mudhof dan mudhof ilaih inilah yang disebut dengan istilah idhofah. Paham ya? Dan syarat dari mudhof itu tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Tanwin dibuang. Dan syarat dari mudhof ilaih itu hukumnya jar. Maka setelah digabung menjadi satu, jadinya min syarri hasidin. Paham ya? Jemput hilal aja. Paham ya? Kita pahami mudhof itu syaratnya adalah tanpa al, tanpa tanwin ya. Nah sekarang kita memberikan contoh mudhof yang istilahnya membuang al. Paham ya? Mudhof yang istilahnya membuang al. Contohnya kita menemukan kata yaitu
amin plus an-nasru, ya, plus lagi bertemu dengan kata Allahu. Paham ya? Setelah kita gabung menjadi satu, min plus an-nasru, jadinya dibaca an minan nasri. Paham ya? Kemudian lagi, kenapa kok dibaca jer? Karena terletak setelah huruf jer. Kemudian digabung lagi dengan kata Allahu. Maka di sini ada dua susunan. An-Nasri ini dinamakan sebagai mudhof. Allahu ini isim kedua dinamakan sebagai mudhof ilaih. Syarat dari mudhof itu bagaimana? Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Maka al dibuang. Kalau al dibuang, harokat takhallus, harokat takhallusnya juga dibuang. Dan tasdidnya juga dibuang. Kemudian mudhof ilaih itu hukumnya jer. Digabung menjadi satu, dibaca min nasrillahi. Paham ya? Seperti ini. Ini contoh dari mudhof yang membuang apa? Membuang al. Selanjutnya yaitu contoh dari mudhof yang membuang non. Kita menemukan kata min plus abiduna plus Allah. Plus Allah. Setelah digabung menjadi satu, yaitu dibaca min plus abiduna, itu dibaca min abidina. Paham ya? Di sini disampaikan yaitu kenapa kok dibaca abidina? Karena abiduna ini terletak setelah huruf jer. La isim jama' mudzakkar salim, tanda jernya yaitu dengan ya nun. Paham ya? Kemudian lagi kemasukan kata yaitu Allahu. Maka di sini terdiri dari dua susunan. Pertama, abidina ini disebut mudhof, sedangkan Allahu ini disebut sebagai mudhof ilaih. Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih inilah yang disebut dengan idhofah. Syarat mudhof itu gimana? Syarat mudhof itu tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Maka nun dibuang. Ya. Syarat dari mudhof ilaih itu hukumnya jer. Maka jawabannya dibaca min abidillahi atau dibaca min abidiyillahi. Ini harokatnya dinamakan sebagai harokat takhallus. Paham ya? Itu yang disebut dengan sebagai harokat takhallus. Harokat takhallus pada jamak mudzakkar salim yang dibaca sukun yang berupa ya, itu dia apa? Itu dibaca kasroh. Atau kalau seandainya tidak terpengaruh oleh huruf jer, yang artinya kita menemukan kata biduna plus bertemu dengan kata Allahu, maka di sini kalau kita gabungkan menjadi satu, di sini ada dua susunan. Abiduna ini adalah sebagai mudhof, Allahu di sini sebagai mudhof ilaih. Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih ini yang disebut dengan idhofah. Syarat dari mudhof gimana? Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Maka
an-nun dibuang. Syarat dari mudhaf ilaih itu hukumnya jar. Digabung menjadi satu, yaitu dibaca abidullahi. Dan untuk waw huruf illat jamak mudzakkar salim itu tidak butuh kepada harokat takhallus. Jadinya dibaca abidullahi. Paham tidak? Yang artinya di sini kita kalau menemukan contoh lagi atau isim yang diakhiri dengan diakhiri ada tanda non itu adalah termasuk isim tasniyah juga. Bidani plus bertemu dengan kata Allahu, ini setelah digabung menjadi satu, ya. Abidani di sini menjadi mudhaf, sedangkan Allahu di sini menjadi mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih disebut dengan idhofah. Syarat mudhaf tanpa al, tanpa tanwin, tanpa non. Syarat mudhaf ilaih hukumnya jadinya dibaca abidallahi. Paham ya? Yang artinya non mudhaf yang artinya nun yang dibuang, yang artinya non yang dibuang ya karena menjadi mudhaf ya. Non yang dibuang karena menjadi mudhaf, non yang dibuang karena menjadi mudhaf ya, menjadi mudhaf ya adalah non tasniyah dan non jamak mudzakkar salim. Selain dari ini nonnya gak dibuang. Kalau nonnya bukan isim jamak mudzakkar salim ya nonnya gak dibuang. Kalau nonnya bukan non tasniyah ya gak dibuang. Contohnya kita menemukan lafadz yaitu adalah afi plus bertemu apa? Di non plus bertemu Allahu. Setelah digabung menjadi satu, pertama dibaca yaitu fi dinin. Nunnya di sini bukan nun jamak mudzakkar salim, paham ya? Kayak begitu. Makanya dibaca kasroh. Karena kalau nunnya jamak mudzakkar salim ya dibaca fathah. Kalau nunnya tasniyah itu dibaca kasroh, tapi tidak boleh ada tanwin. Paham ya? Lah kemudian bertemu dengan kata Allahu, maka dinin jadi mudhaf, Allahu jadi mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih inilah yang disebut dengan idhofah. Syarat dari mudhaf itu tanpa tanwin, tanpa nun. Syarat dari mudhaf ilaih itu hukumnya jar. Setelah digabung menjadi satu, fi dinillah. Paham ya? Ini masih gabungan idhofah terdiri dari dua isim. Ini masih gabungan idhofah yang terdiri dari, pada ringkasnya non yang dibuang karena menjadi mudhaf itu adalah nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Selain dari nun yang dua ini ya gak dibuang. Betul. Silakan. Mana? Om Farisnya mana? Ya, Om Faris mana? Om Faris ya. Ya.
Oh, izinan. Jam berapa sudah? Iya, ya udah jam 10:30. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Insyaallah kita lanjut besok lagi ya. Di halaman 14 gabungan idhofa gabungan irofa yang mudhaf ilaihnya terdiri dari isim jamak mudzakkar salim atau lebih dari 2 huruf. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.